Sang kakek secara tak terduga menangkap seekor ikan mas emas yang seluruh tubuhnya dihiasi permata. Dia ingin membawa pulang untuk dijual. Namun, ikan mas itu tiba-tiba berbicara. Ia mengaku baru hamil 2,5 tahun. Dan masih ada bayi di dalam perutnya. Dan memberikan janji untuk memenuhi semua keinginan sang kakek. Syaratnya adalah mengembalikan dirinya ke laut. Sang kakek menyetujui permintaannya. Kemudian ia gemetar membawa jaringnya pulang. Setelah kembali ke rumah, sang kakek bercerita kepada istrinya yang sedang merajut dengan kepala tertunduk, tentang pengalaman menangkap ikan mas yang bisa berbicara. Sebagai balasannya, ikan mas bisa memenuhi keinginan apapun. Istrinya mengatakan bahwa dia sudah tinggal di pondok kecil selama 50 tahun. Meminta sang kakek untuk meminta 3 rumah besar dari ikan mas. Dengan keinginan istrinya, sang kakek pergi ke tepi laut dan menemukan ikan mas. Dan memberitahunya tentang keinginannya. Paus yang berdiri di puncak ombak berenang ke sungai kecil di depan rumah. Pondok kayu tempat nenek tinggal telah berubah menjadi 3 bangunan besar beratap genteng. Dibandingkan dengan pondok kayu kecil sebelumnya, nenek merasa seperti berada di surga. Semua ini membuat nenek merasa puas. Namun ketika dia melihat kereta kuda para bangsawan, dia segera tidak puas dengan keadaan saat ini. Langsung menyuruh kakek pergi mencari Paus. Dia ingin menjadi bangsawan muda dan cantik. Sang kakek yang tak punya pilihan harus mencari Paus lagi. Paus datang melalui ombak. Paus sudah tahu maksud sang kakek. Paus menggerakkan kekuatan ombak, menyapu dan memukul pondok kakek. Bangunan besar beratap genteng berubah menjadi istana megah. Sang istri juga memiliki pelayan sendiri. Awalnya dia yang selalu sederhana, gaya berpakaiannya menjadi lebih berani dan mencolok. Dia pikir dia sudah memiliki kedudukan dan kekayaan tertinggi. Sampai dia melihat kereta raja lewat di dekatnya. Dia kembali merasa ingin menjadi ratu. Maka dia memaksa orang tua untuk mencari ikan paus lagi. Namun orang tua tidak senang. Sang istri yang marah memukulnya. Orang tua hanya bisa kembali ke pantai untuk menemukan ikan paus. Meskipun orang tua sudah meminta 3 keinginan. Namun untuk membalas budi menyelamatkan nyawa, ikan emas memutuskan untuk membantunya lagi. Saat ikan paus menggunakan sihirnya, di sekitar kastil muncul ombak berputar-putar. Tiba-tiba sebuah istana megah tak terbatas muncul di depan mata. Saat itu sang istri telah berubah dari bangsawan wanita menjadi ratu, mengenakan emas dan perak, memiliki kekayaan tak terbatas dan posisi tertinggi. Hidupnya sangat mewah dan berfoya-foya. Ketika orang tua itu kembali, melihat segala sesuatu di sekelilingnya, tak percaya ini adalah rumahnya sendiri. Sepanjang hidupnya tak pernah tinggal di rumah sebagus ini. Dan ketika dia melihat istrinya, dia bahkan harus berlutut dan membungkuk, memanggilnya dengan sebutan ratu, karena istrinya telah menjadi orang paling berkuasa di negara itu. Namun sang istri tidak berterima kasih atas segala yang telah dilakukan suaminya untuknya, malah mengusirnya dari kerajaan, dan mencari puluhan pelayan laki-laki untuk menggantikan posisi suaminya. Awalnya dia pikir kali ini dia akan puas. Namun ketika dia naik ke teras, dan melihat ke bawah, melihat dirinya di tengah laut dengan topi kerang, saya sendiri memegang trisula. Semua makhluk laut tunduk pada dirinya. Dia berpikir kembali, bahwa memerintah daratan tampaknya tidak begitu penting. Saya harus menjadi penguasa lautan, memerintah semua makhluk laut. Kemudian dia mengirim orang mencari Situa, meminta bantuan untuk mewujudkan keinginan yang tidak realistis ini. Di sini, Situa telah diusir ke pegunungan, tinggal sendirian di sebuah pondok jerami. Sebenarnya ingin mengakhiri hidup seperti ini. Namun pengawal istri kembali membawanya ke istana, memerintahkan untuk mencari ikan paus, mewujudkan keinginan menjadi penguasa lautan. Jika tidak, maka biarkan dia merasakan penderitaan. Dengan sangat tidak rela, Situa hanya bisa datang ke pantai untuk keempat kalinya. Saat itu, pantai sudah ribut, ombak bergelora. Ikan emas benar-benar marah, memberitahu Situa bahwa kali ini tidak akan membantunya lagi. Perlakukan orang yang serakah, itu berarti harus membuatnya kehilangan segalanya. Situa yang tidak mendapat apa-apa baru saja bersiap untuk pergi. Namun dia tiba-tiba menyadari istana yang megah itu telah lenyap. Istrinya kembali mengenakan pakaian katun yang lusuh. Dia mulai memintal benang di depan pondok kecil. Kakek itu tersenyum puas.